pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Kami berharap laporan kami bisa ditindaklanjuti dan agar jadi bukti bagi segenap masyarakat bahwa hukum di negeri ini masih ada. Penegakan hukum di sini masih dapat ditegakkan secara equal. Tidak ada perbedaan apakah dia rakyat biasa atau seorang tentara atau jenderal atau siapapun. Terlebih tadi ada koneksivitasnya memang diketentukan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam turut serta tindak pidana patut diduga Saudara Deddy Corbuzier yang statusnya adalah sipil juga turut serta dalam peristiwa yang kita duga sebagai tindak pidana penodaan agama terkait ujaran Tuhan bukan orang Arab. Ada himbauan tentang revolusi akhlak yang pernah kita dengar, itu tetap kami akan perjuangkan. Revolusi akhlak untuk penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum. Maka kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Karena orang yang melihat kezaliman tapi dia tidak, itu menjadi disebut sebagai setan bisu, setan akhir. Tapi naudzubillah, jangan sampai malah mendukung atau melegitimasi kezaliman dan menjadi setan nate, setan yang ngoceh. Di dalam urusan ini saya harapkan kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Saya katakan, kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam, itu lebih baik daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Karena kenapa? Karena kita melihat Jenderal Dudung ini diduga sudah melanggar daripada 8 wajib TNI. Dan ada kemarin Brigjen Ahmad Fauzi itu juga sama, sudah melanggar dari 8 wajib TNI. Yang seharusnya poin-poin di sini jelas, bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bukan mengintimidasi, bukan menakut-nakuti, bukan membuat kegaduhan, pernyataan yang bukan konteksnya. Mohon maaf lahir batin, Jenderal Dudung udah 3 kali. Saya juga apresiasi kepada petinggi MUI, bukan MUI secara institusi. Karena MUI sudah memberikan, baik itu Anwar Abbas, baik itu ketua MUI-nya, salah satu ketua Muhoel Nafis, udah menegur, memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Karena Jenderal Dudung ini sudah 3 kali membuat gaduh. Yang pertama, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin, hidup mulia taubat syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala ta'ala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wal tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati tentunya rekan-rekan media, pejuang-pejuang jurnalis kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, baik dari media TV-nya, kemudian juga media online-nya, beserta media-media yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah mudah-mudahan
semuanya yang hadir, para insan media ini senantiasa mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat orang tua kita, kiai kita, Kiai Haji Nur Sasi LC atau Betawi. Juga yang terhormat hadir tengah-tengah kita ada Habib Zain bin Umar Atas dari Jakarta. Begitu juga Habib Umar bin Abdullah As-Segaf dari Lampung. Begitu juga Habib Syekh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar dari Tegal. Juga hadir tengah-tengah kita pelapor kita Bapak Syarif, Bapak Syahrudin. Juga hadir tengah-tengah kita yang tidak asing lagi buat kita, pejuang-pejuang hukum, penggawa-penggawa hukum, aktivis hukum, praktisi hukum, pengamat hukum, yaitu yang senior dari kalangan kita Bapak Damai Hari Lubis SHMK. Begitu juga hadir tengah-tengah kita pejuang hukum Bapak Ahmad Hosinuddin SH. Begitu juga para habaib, para alim ulama, para asatidz, para laskar yang mudah-mudahan kesempatan pada siang hari ini semuanya yang berkumpul senantiasa sama kita doakan selalu mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadir tengah-tengah kita Habib Muhammad bin Husain Alatas yang alhamdulillah kita kumpul di sini semua, tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita menjaga negara ini, menjaga NKRI ini untuk bersatu, untuk guyup, untuk rukun, untuk bisa sama-sama ke depan kita memajukan negara ini agar semuanya duduk bersama, agar semuanya bisa diselesaikan baik secara hukum, baik secara kekeluargaan maupun secara musyawarah apa yang kita nanti sampaikan. Baiklah, ibadah Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wal ulama. Salawat berserta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta, baginda besar Nabi Yuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini Allah kumpulkan kita, tak lain dan tak bukan adalah untuk kita membahas bersama, menyampaikan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, tak lain dan tak bukan adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Nah, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Damai Hari Lubis. Juga sebelumnya kami sampaikan bahwa di sini dengan mengingat masih kondisi pandemi, maka kami batasi. Karena kemarin ada hampir 15 orang para ulama, para habaib, baik yang tua maupun yang muda, kita sudah ke MUI hari Selasa kemarin. Tak lain dan tak bukan meminta fatwa kepada MUI terhadap para terduga yang sudah dilaporkan, yang diduga mereka ini melakukan penistaan agama. Nah, hari ini merupakan perwakilan karena memang keterbatasan dari tempat juga, keterbatasan daripada untuk kita menjaga prokes ini, maka perwakilan-perwakilan dari habaib dan ulama dan advokat hari ini kita mewakili mereka semua. Mungkin untuk perwakilan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Damai Hari Lubis SHMH. Terima kasih Ustaz Nafal, rekan saya di Kuarlabi ya, sama semua. Tadi sudah disampaikan salam pembukaan dari rekan Ustaz Nafal. Selanjutnya pada inti kita masuk inti permasalahan yang dipertanyakan kawan-kawan tadi adalah bahwa negara kita adalah negara hukum. Semua wajib melakukan penegakan hukum. Itu diminta oleh undang-undang. Terlebih para penegak hukum itu sendiri atau para abdi negara, aparatur negara. Itu lebih punya kewajiban lagi. Karena memang sudah tupoksinya, bahkan mendapatkan tugas dengan kompensasi gaji sebagai aparatur negara. Jadi mereka lah sebetulnya lebih berkewajiban.
namun semuanya harus sesuai rule of law atau konstitusi. Nah, di sini masyarakat hukum yang tunduk kepada rule of law itu menemukan sesuatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, berdasarkan merujuk pada undang-undang, barang siapa yang mengetahui baru saja atau sedang terjadi tindak pidana maupun diperkirakan akan terjadi tindak pidana, wajib melaporkan. Nah, itu ada dua fungsi hukum terhadap temuan-temuan seperti ini, yaitu yang biasa dinyatakan sebagai delik umum, delik aduan. Artinya diringkas, harus ada pengadu, harus tidak perlu ada pengadu dalam hal tindak dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman ini adalah termasuk, menurut pendapat hukum kami, adalah delik umum, apalagi terpublis secara umum. Untuk itu dari masyarakat sudah melaporkan kemarin hari Jumat ke Puspomat, memang bidangnya institusi yang berwenang untuk itu. Ini kita sampaikan, walaupun laporan tidak selayaknya seperti yang dimintakan oleh undang-undang tentang hukum pidana militer. Namun bagi kami ini sebuah langkah yang cukup bagus, ada tanda terimanya, walaupun tadi tidak seperti formal sebagaimana biasanya. Namun di sini ada tanda terima hari Jumat, berikut bukti-bukti. Ini tanggal 28 Januari 22 kemarin. Jadi insya Allah mereka segera memanggil calon pengadu atau pelapor, calon saksi yang di sini juga nama-namanya kita sudah siapkan. Bahkan mudah-mudahan dipanggil di sini saksinya dari pelaporannya dari Kota Tangerang ya. Bapak siapa nama Pak? Bapak Ahmad Syarudin. Saksinya ada 2 orang ya? Siapa itu Pak saksi Pak? Saksi kemarin itu Oke. Udah ada Pak ya saksinya ya. Nanti kita berikan. Nah, seperti itu. Nah, inilah alhasil Amir dan Alwi. Nah, mudah-mudahan semua dipanggil untuk melengkapi apa yang mereka lembaga berwenang ini merasa masih punya kekurangan. Kita siap untuk memenuhinya. Nah, selanjutnya tadi kita sampaikan, kita juga memang kecewa pernyataan kita sikap ini. Ada bagian akhir kita kecewa, bla bla bla, terkait juga persekusi. Sementara kita tahu persekusi tersebut sudah sering dilakukan, baru-baru ini masih juga dilakukan. Mungkin rekan kita ini Ustaz Ahmad Wajinuddin bisa menyampaikan tentang persekusi tersebut yang pernah berlaku, ternyata yang pernah dilakukan ternyata sampai saat ini masih dilakukan. Silakan rekan. Baik, terima kasih Bang Damai Hari Lubis. Izin Bang Novel dan semuanya. Bib, izin dulu semuanya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amara ahmadu wa asyhadu astaghfiru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama, kami hadir di sini dalam komitmen penegakan hukum di negara yang kita cintai ini, bahwa kita selaku warga negara punya kewajiban hukum untuk ikut menegakkan hukum dengan melaporkan suatu dugaan tindak pidana, dan apalagi tadi tindak pidananya sudah diketahui secara khalayak. Dalam konteks agama ini sudah maklum, sudah diketahui umum, namun karena tidak ada proses dari aparat penegak hukum, baik aparat hukum yang berwenang terhadap sipil maupun terhadap militer, maka tadi sudah disampaikan kita melakukan pengaduan pelaporan terhadap adanya peristiwa dugaan tindak pidana tadi ke institusi kepolisian dan juga di institusi TNI. Kami berharap laporan kami bisa ditindaklanjuti dan agar menjadi bukti bagi segenap masyarakat bahwa hukum di negeri ini masih ada. Penegakan hukum di sini masih dapat ditegakkan secara equal. Tidak ada perbedaan apakah dia rakyat biasa atau seorang tentara atau jenderal atau siapapun. Terlebih tadi ada koneksivitasnya, memang di ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam turut serta tindak pidana patut diduga saudara Deddy Corbuzier yang statusnya adalah sipil juga turut serta dalam peristiwa yang kita duga sebagai tindak pidana penistaan agama terkait ujaran Tuhan bukan orang Arab. Saya ingin bicara tentang posisi ulama kita yang selama ini memang berseberangan dengan rezim karena ada perintah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemudian mendapatkan represifme dari penguasa. Saya tidak perlu menyebut semuanya, tapi contoh-contoh yang paling kita ketahui adalah Habib Rizik Syihab, Habib Hanif kemarin alhamdulillah sudah keluar. Dulu juga Ustadz Abdul Somad mendapatkan persekusi, ya, ngaji saja susah. Dan terakhir Babe Haikal. Kami tidak menemui kondisi di mana ulama-ulama kami kesulitan untuk menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang itu merupakan kewajiban dari agama yang agung, kecuali di era rezim Jokowi. Dan pada saat kami dihinakan, pada saat ujaran-ujaran pelecehan terhadap agama kami begitu masih dilakukan, aparat tidak ada yang bertindak tegas. Bahwa laporan-laporan yang sudah disampaikan dulu bahwa ini memimpin Korwabi, dan sudah banyak Ade Armando, Abu Janda, sampai Victor Leskodat dulu ya, semua sudah dilaporkan. Tapi tidak ada yang diproses. Sementara kalau kelompok yang kontra rejim begitu cepat diproses. Dan terhadap saudara Dudung Abdurrahman ini kita sangat prihatin dengan kualifikasi seorang kasat yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua turut berbela-sungkawa atas gugur 3 anggota TNI kita, 3 prajurit TNI yang terbaik gugur di daerah GOM, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari yang lalu. Tapi sikap dan pandangan seorang jenderal TNI Angkatan Darat hanya menyatakan bahwa itu bukan kewenangannya, ada di Panglima TNI. Bagaimana mungkin nyawa ya yang telah hilang gugur di medan pertempuran tanpa tanggung jawab dari komandannya secara jelas? Dan orang-orang yang seperti ini yang kemudian terbiasa mengeluarkan ujaran-ujaran yang tidak terkontrol, yang antaranya mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, ini yang patut untuk dikoreksi. Berbahaya negara kita kalau semua setiap peristiwa yang punya otoritas itu lempar tanggung jawab. Bagaimana keselamatan dari negara kita, bagaimana keselamatan dari seluruh rakyat kita? Dan masalah yang dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman ini diketahui secara khalayak. Dan karena itu kepada para ulama-ulama yang ada tentu kewajiban kita menjadi lebih besar. Kenapa? Saya ingatkan ada ungkapan syaitonun akhras, setan bisu. Siapa itu setan bisu? Orang-orang yang melihat kebenaran tapi dia diam. Kalau ketika ada kemungkaran itu mengesampingkan kebenaran, padahal mereka mengetahui ilmunya. Nanti Bang Novel bisa menambahkan bahwa kita butuh dukungan ulama-ulama untuk memberikan fatwa terhadap adanya penodaan terhadap agama yang kita cintai, yakni agama Islam. Karena lagi-lagi kadang-kadang mereka berdalih tidak ada fatwa, tidak ada fatwa, tidak ada fatwa.
Dan ini butuh dukungan kepada kita semua untuk bersatu untuk membela agama Allah, di mana ulama yang memiliki kapasitas kapabilitas untuk mengeluarkan fatwa atas kapasitas yang mereka masing-masing. Mungkin MUI di daerah nanti juga mengeluarkan fatwa semuanya, agar apa? Agar terkoreksi kepemimpinan kita itu memiliki seorang pemimpin yang punya kapasitas dan kalau ngomong tidak ngasal. Bagaimana mungkin seorang Menko Polhukam ketika ada 3 anggota TNI meninggal dunia, gugur di medan peperangan, tidak bicara tentang bagaimana sikap balasan kita, tidak bicara tentang bagaimana strategi pertahanan kita untuk mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak berulang, malah berdalih ini strategi kita sekarang defensif. Saya mau tanya, sejak kapan negara ini menerapkan strategi ofensif terhadap kebijakan keamanan pada separatis OPM, pada gerakan teroris OPM? Selama ini yang dibunuh adalah TNI, rakyat sipil, polisi. Yang melakukan adalah gerombolan teroris OPM, bukan rakyat Papuanya ya, teroris OPM-nya saja. Tapi yang dikejar-kejar, yang mau diperiksa oleh kepolisian sama BNPT, pondok pesantren, masjid-masjid. Maka ini ada koneksinya. Koneksinya adalah ketika ajaran Islam dilecehkan, ungkapan-ungkapan pelecehan agama itu dibiarkan, tidak ditindak secara hukum, dampaknya apa? Akhirnya setiap ada masalah, tidak menyelesaikan masalah itu sesuai dengan apa yang terjadi, core-nya bagaimana, tapi yang disalahkan adalah umat Islam. Radikal terus yang dipersoalkan, yang diawasi masjid, yang diperiksa pondok pesantren. BNPT belum lama menyatakan ada gerakan radikal di pondok pesantren perlu diperiksa dan seterusnya. Periksa OPM itu tidak perlu izin, bisa langsung diserang karena dia sudah melakukan pembunuhan. Jadi saya tidak ingin pejabat-pejabat kita itu selalu mengajukan argumentasi yang sifatnya defensif apologetik, ngeles. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Jangan terus bernarasi yang membuat masyarakat, rakyat, umat Islam makin emosi. Setiap ada kritik dari umat Islam, dari kita, dituduh ujaran kebencian, dituduh menyebar hoax, dituduh salah. Sementara gerombolan pro-rejim yang tiap hari menistakan agama, menyebarkan kebencian, mengoyak ya kain tenun kebangsaan kita, merusak kohesi sosial di tengah masyarakat, tidak pernah ditindak. Model kekuasaan yang mengelola negara yang seperti ini, saya khawatir akan apa? Mengakhiri eksistensi keberadaan dari bangsa ini. Yang peduli dikriminalisasi, yang menistakan agama dibiarkan. Mau jadi apa bangsa kita? Maka sekali lagi nanti kita ingin menemukan komitmen di dalam pernyataan nanti yang akan dibacakan. Dan terakhir tentu saja kita tidak bisa berjuang sendiri. Maka kami nanti memohonlah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Karena orang yang melihat kezaliman tapi dia itu menjadi disebut sebagai setan bisu, setan akhir. Tapi naudzubillah, jangan sampai malah mendukung atau melegitimasi kezaliman dan menjadi setan nate, setan yang ngoceh. Di dalam urusan ini saya harapkan kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Saya katakan, kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam, itu lebih baik daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Rekan-rekan media yang kami muliakan, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Pada intinya bahwa kita tidak akan kendor membela agama Allah dan kita akan terus tuntut siapapun melakukan kesalahan. Apalagi pihak yang bersalah itu sampai hari ini juga tidak menyampaikan permohonan maaf, mengaku kehilafannya. Jadi sekali lagi juga saya harap kepada para pejabat itu takar kapasitas lah, bicara sesuai dengan tupoksi saja, bicara sesuai dengan apa amanah yang Anda emban. Jangan Menteri Pertanian ngomongnya kalung corona, Menteri Pertahanan nanam singkong, dan sekarang mau pindah IKN, Bappenas
kajiannya nggak tahu kalau di lokasi KM ada tanah konsesi lahan tambang. Ini negara mau diurus macam apa ini? Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menolong kita dalam berjuang membela agamanya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang ditolong Allah dan selalu diberikan keistiqomahan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ustaz Fauzi. Kita sampaikan sama kawan-kawan bahwa kami atas nama KUHAP APA, yaitu yang kita sebut sebuah kelompok atau komponen daripada Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama. Kami singkat menjadi KUHAP APA, yang pada dasarnya kami semua ingin berjuang melakukan penegakan hukum sesuai rule of law, sesuai konstitusi yang diperintahkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tentunya yang tadi terlebih aparat yang memang sebagai pemilik tupoksi daripada tugas-tugas yang ada, termasuk perintah undang-undang. Juga kami juga adalah bagian daripada peran masyarakat yang dimintakan oleh banyak undang-undang. Di dalam pasal undang-undang itu banyak sekali. Di undang-undang KUHAP ada, di undang-undang tindak pidana korupsi ada, di undang-undang kejaksaan, kepolisian, itu ada peran masyarakat, termasuk pers juga adalah diminta melalui karyanya, pekerjaannya juga sebagai peran masyarakat. Jadi diperintahkan. Jadi ketika kami melaksanakan undang-undang adalah bagian dari peran masyarakat yang sesuai hukum berlaku atau ius consistem. Dasar hukum kami melaporkan tadi peristiwanya ada untuk koneksitas di kepolisian, karena ada terlibat unsur di luar TNI, ada orang sipilnya yaitu Deddy Corbuzier. Dia punya gedung, dia bertanya. Selanjutnya itu terserah masalah nanti apakah keduanya bisa dilanjutkan prosesnya atau seorang saja, itu terserah hukum yang berlaku. Tapi kami kewajiban kami melapor sudah ada, walaupun tadi kita nyatakan bahwa ini sebetulnya bukan delik aduan. Ada lagi sebelumnya yang menjadi tersangka Ade Armando yang menyatakan seperti itu, kok tidak dilakukan. Artinya ada peringatan, ada informasi yang mengucapkan seperti ini riskan. Secara hukum bisa menjadi tersangka seperti Ade Armando, kok dilakukan lagi sama Pak Dudung. Itu dasar kami. Kedua, dasar laporan ini juga dicantum dalam KUHAP tentang kekuatan hak orang masyarakat Indonesia itu melaporkan, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHAP angka 24. Di situ ada diatur. Ada juga dalam PK, ada juga dalam Undang-Undang Polri. Itu semuanya ada. Ada di pasal 3 ayat 3 huruf B Perkap nomor 6 tahun 2019 itu ada. Ada juga tentang kewenangan di pasal 15 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Undang-Undang Polri. Itu ada kewenangan kepolisian, artinya dia berwenang, artinya dia berkuasa menerima laporan, berwenang untuk melanjutkan. Kalau tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak, isi undang-undang tidak bunyinya mempunyai kewenangan, tidak berwenang. Itu logika berpikirnya. Jadi jangan dipelesetkan, ini kan cuma katanya berwenang, tidak wajib. Menjalankan kewenangan oleh aparatur penegak hukum adalah kewajiban. Titik.
Dan ada perkapnya, ada undang-undangnya. Sementara perkap itu harus merujuk kepada undang-undang lebih tinggi, hierarkis. Dia sebagai pelaksana, undang-undang Polri sebagai pelaksana kuat, nggak boleh bertentangan. Nah, itulah dasar-dasar hukum kami untuk melaporkan dan juga melaporkan Bapak Dudung ke Puspomat itu juga berdasarkan hukum. Nah, kami minta, kami akan dorong terus hal ini, penegakan hukum ini yang memang adalah hukum positif bagi kami, apalagi kalau terhadap undang-undang pidana korupsi itu, seperti Ubaidillah. Jadi reward dapat ya, seperti PP 43 nomor 2018, siapa itu yang buat itu? Presiden Jokowi. Kok dilaporkan lagi? Ini kita, artinya bukan kita perluas, artinya inilah wajah-wajah fenomena penegakan hukum di negara kita. Itu payung hukum mereka, peran serta masyarakat. PP 68 tahun 99 tentang peran masyarakat dalam hal menyampaikan temuannya terhadap pejabat yang melanggar KKN. Itu rujukan daripada Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN. Terus Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum kemerdekaan, itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, rujukannya 68. Ada. Bagaimana pelaksanaan itu? Boleh menyampaikan pendapat individu, kelompok, tulisan di hadapan di muka umum atau tertulis, tulisan. Itu bebas. Terhadap korupsi, payung hukumnya itu banyak. Bahkan dikasih hadiah. Nah, itulah fenomena. Jadi kita tetap semua, bukan hanya Bapak Dudung, kita minta semuanya sesuai proses hukum berlaku, due of process, secara equal, merujuk tetap kepada rule of law, buat sistem perundang-undangan kita yang berlaku. Jadi kita tetap akan berjuang, termasuk kilometer 50 pembunuhannya, walaupun sudah berjalan, tapi kami merasa itu belum terungkap sesuai material warhead, sesuai kebenaran yang sebenar-benarnya. Belum. Kami akan dorong terus. Bagaimana pendorongannya? Berakhlak karimah. Ada himbauan tentang revolusi akhlak yang pernah kita dengar, itu tetap kami akan perjuangkan. Revolusi akhlak untuk penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum. Gerechtigkeit, kepastian hukum dan keadilan. Rechtmatigheid dan gerechtigkeit. Tidak ada istilahnya asas manfaat. Hukum tersebut adalah tadi untuk semata-mata demi keadilan dan kepastian hukum. Karena ini tidak dilakukan, maka terus berlanjut sampai saat ini. Banyak sekali, bukan hanya ada Hermanto, nanti itu ada sesi Ustadz Nopel, mungkin masih ingat, saya sendiri aja sudah ada, saya sendiri nih ada 4 laporan. Belum Ustadz Nopel, belum AB Korlapi yang lainnya, belum yang di luar daripada ini. Kami hitung-hitung ada 20, satu pun nggak ada jalan, ada yang naik perkara, baru batasan tersangka pun tak naik lagi dari saat ini. Kalau kami bilang ada, itu terlalu memakan tenaga energi yang begitu besar, yaitu akhirnya yang sekarang jadi momentum, hari momentum nasional kategori grup, yaitu 212. Masa nanti kita harus seperti ini lagi, 7,5 juta, habis energi kita. Dan bukan gampang, tapi kami tidak akan nyerah. Jangan-jangan akan lebih itu lagi. Kami juga sudah berjuang tadi, Bapak ke MUI untuk memperkuat ini tentang bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama, tentang Pak Dudung yang menyatakan Tuhan bukan anak, apa ya Pak? Tuhan bukan orang Arab. Siapa nama Pak? Boleh tadi sampaikan sedikit, saya ambil lagi. Apa hasilnya, apa jawabannya, kapan?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu Pak Damai bertanya kapan kita ke MUI. Nah, kita bersama para habaib, para kiai, para ulama pada tanggal 25 hari Selasa 2022 kita datang sama-sama ke kantor MUI Pusat pada Nah, kita datang ke sana meminta kepada MUI untuk merespon atas banyaknya dugaan penistaan agama dan penodaan agama, wabil khusus kepada agama Islam. Alhamdulillah kita diterima dengan baik dan insya Allah akan diproses dengan secepat-cepat. Begitu. Jadi sudah ada upaya kita untuk mendorong ini usaha kita tetap hasilnya di tangan Allah. Kami percaya bahwa kita manusia berkewajiban berjuang mengenai hasil atau tidaknya. Seperti seorang pemuda atau perempuan berminat kepada seorang, itu kan pakai perjuangan. Hasil atau tidaknya, jodoh atau tidaknya ya di tangan Allah. Begitulah kita berjuang. Lebih sulit lagi daripada mengejar seorang perempuan atau seorang laki-laki. Jadi selanjutnya kita juga melihat sisi penegakan hukum ini dari berbagai tadi, dari persekusi, dari perjuangan pelaporan yang tidak naik kecuali Ahok tadi sampai 7,5 juta 212. Kita akan terus tanpa lelah. Kita akan terus mendorong penegakan hukum yang belum dilakukan, yang belum finish sesuai hukum yang berlaku. Jadi kita selalu sesuai koridor aturan-aturan yang berlaku. Termasuk salah satunya adalah fenomena tadi. Kita harus sesuai fungsi hukum, yaitu kepastian hukum dan semata-mata untuk keadilan. Tapi ada menteri yang menyatakan boleh dilanggar demi kepentingan masyarakat. Apa? Saya buka logika sehat. Kami tempo hari pernah secara spontanitas menjemput Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kebetulan saya di antara para yang hadir karena memang rindu, kangen. Saya pergi dari rumah langsung, kalau nggak salah tadi waktu saya naik motor atau naik ojek itu langsung ke sana. Karena apa? Di situ juga ada pesan semacam kebolehan dari Menteri Mahfud MD. Istilahnya apa? Hanya boleh kebijakan yang sementara, diskresi, bahasa kerennya diskresi ya. Itu kan aneh. Masa hari itu COVID boleh menyebar kepada 3.500.000 orang? Oh, presumpsi atau estimasi dengan saya salah, karena tempo hari saya buat. Oke, 1 juta. Jadi 1 juta boleh. Pulang ke rumah, salaman anaknya, istrinya, itu mengawur namanya. Tapi ketika lebih kecil dari itu ditangkap. Ini progres ini kalau menurut hukum adalah cita-cita hukum mudah-mudahan berlaku. Itu saja paling rendah. Kan ius constituendum, mudah-mudahan berlaku. Sholat Jumat sampai sholat setiap hari dari zaman para-paranya sampai sekarang. Kalau kita kawan-kawan ke daerah Kabupaten Tangerang, Bogor, Kabupaten, kita malu pakai masker. Belum di pasar-pasar hari raya. Hari raya Jumat nggak usah sampai ke sana. Kawan-kawan tahu sendiri. Banyak nggak pakai masker. Kok dibolehkan? Jadi logikanya hari itu 10 November 2020 boleh menjangkitkan COVID.
Setelah itu ada pemimpin yang lempar-lempar biar kumpul. Ikut malah menghadiri pernikahan anak artis, nggak apa-apa. Ini kayak memancing kemarahan. Alhamdulillah kita nggak mau terpancing. Kita selalu konstitusional, bahkan dihimbau oleh beliau revolusi akhlak, artinya kita dari kelakuan buruk, attitude yang negatif menjadi baik, yang baik lebih baik lagi, yang belum baik sadar, diharapkan itu. Jadi ini fenomena ini kami kembangkan itu biar buka wawasan berpikir kita bahwa ngawur ini kok boleh pada suatu saat jutaan orang boleh tertular, dan nyatanya cuma beliau yang kena, karena kutip. Oh enggak, 6 orang, ya itu sama artinya dari ratusan juta, cuma 6 orang beliau dan pengikutnya perlu besar ulama sesepuh itu ada manfaat yang saya bilang saya nggak perlu itu manfaat seperti itu, dogmatic hate. Bukan itu bukan manfaat masyarakat, manfaat bagi mereka memimpin, bukan manfaat masyarakat. Sekarang ada lagi nih, hukumnya nggak jelas. Nataru libur, tiba-tiba tidak libur. Sekarang ada lagi keluar, kira-kira yang akan berkembang pada bulan puasa Ramadan. Ini ada apa? Tiap hari Jumat, nggak ada yang lapor. Itu kan ada binamas, babinsa di situ, lurah, camat, sholat itu di situ, nggak ada. Yang paling itu paling waktu ketat-ketatnya di daerah itu paling 10% di daerah. Ada yang enggak, suruh rapat malah malu gitu pakai masker. Saya udah punya kebun di daerah kabupaten Bogor, kabupaten kan masih Indonesia, Tangerang kabupaten masih Indonesia, kota seberang saya. Tiap malam minggu tuh ada itu kok Geraha Raya itu. Boleh kalau malam minggu aja, boleh kalau malam minggu doakan. Itu nama pikir sehatnya. Mengenai selanjutnya tentang laporan itu aja, saya tidak mau tendensi kepada ada Armando. Sini ada yang bahkan dikenal sebagai pendampingan Sekjen Korwapi. Siapa yang dilaporkan tersebut? Coba silakan Pak peserta Pak. Apa kata kabarnya ada puluhan ya? Ini belum ini, tapi yang lainnya cepat banget. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi kepada bangsa dan negara ini. Luar biasa perjuangan daripada KUHP apa ini dibentuk tak lain dan bukan mempunyai jangka panjang sampai permasalahan penistaan agama atau penghinaan agama ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena penistaan agama yang sampai saat ini sangat begitu marah, bahkan boleh saya katakan di mana-mana Indonesia sudah menjadi surga buat penista agama. Karena para penista agama justru mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa. Saya orang pertama yang melaporkan Ahok. Itu sulit, luar biasa. Dukungan terhadap Ahok juga mengalir begitu besar. Saya tanggal 6 bulan 10 laporkan Ahok, nggak diproses. Sampai kita komunikasikan kepada ulama, kita laporkan, nggak diproses. Akhirnya kita bikin aksi 13/10. Saya tanggal 6 bulan 10 2016 bikin aksi bela Islam yang pertama ketika itu FUI 1 juta orang kagak digubris. Bikin aksi lagi 4/11, malah kita yang ditembakin gas air mata. Banyak korban yang berjatuhan. Syekh Arifin Ilham, Kiai Haji Arifin Ilham pingsan. Syekh Ali Jabir pingsan. Semua masuk di sini, nggak jauh dari rumah sakit di sini. Budi Kemuliaan 140 orang. Baru 212 jutaan orang berjilid-jilid baru bisa dijerat. Dan itu pun nggak menimbulkan efek jerah. Pasal 156 AKUHP itu maksimal
yaitu penjara 5 tahun. Tapi Ahok cuma dijatuhkan 2 tahun. Itu pun saya sampai saat ini belum bisa pastikan 100% Ahok selama dalam masa tahanannya berada dalam penjara. Saya minta CCTV-nya selama tahanan 24 jam. Dan setelah itu Ahok mendapatkan jabatan demi jabatan. Begitu juga pelapor-pelapor yang kami laporkan, termasuk Victor Leskoda dari gubernur diberikan rekomendasi. Kami proses ke polisi yang dilempar ke MKD DPR lempar lagi ke polisi. Bersama Sukmawati sudah didemo berkali-kali itu yang namanya Victor Leskoda, dan Sukmawati ketiga itu justru menjadi gubernur. Ebenezer kita lakukan, Immanuel Ebenezer kita lakukan jadi komisaris. Semua kelompok yang mendukung pelaku penistaan agama mendapat jabatan, mendapat tempat. Dan ini merupakan motivasi mereka untuk mendapat jabatan, yaitu kriminalisasi ulama, nistakan agama, baru dapat posisi. Ini yang menjadi masalah. Tapi saya aneh, kok ada yang keluar daripada tupoksinya. Saya apresiasi kepada Jenderal Andika yang mau mempunyai sikap memutasi daripada Brigjen Ahmad Fauzi yang bukan daripada tupoksinya, mendatangi pesantren Tajul Aluin Habib Bahar bin Semi. Akhirnya sekarang dimutasi. Saya apresiasi sekali kepada beliau. Dan saya juga apresiasi sebenarnya kepada Jenderal Andika yang telah menginstruksikan. Saya baca di salah satu media, saya belum cek kebenarannya, tapi mengisyaratkan Jenderal Andika untuk TNI ini kembali ke Barat, menjalani tupoksinya, tugas pokok fungsinya masing-masing. Itu yang saya harapkan, karena kita melihat di situ justru di zaman rezim ini sudah keluar daripada semangat reformasi. Begitu juga MUI sudah keluar jalur daripada semangat reformasi ya. Karena kenapa? Karena kita melihat Jenderal Dudung ini diduga sudah melanggar daripada 8 wajib TNI. Dan ada kemarin Brigjen Ahmad Fauzi itu juga sama, sudah melanggar dari 8 wajib TNI. Yang seharusnya poin-poin di sini jelas, bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bukan mengintimidasi, bukan menakut-nakuti, bukan membuat kegaduhan, pernyataan yang bukan konteksnya. Mohon maaf lahir batin, Jenderal Dudung udah 3 kali. Saya juga apresiasi kepada petinggi MUI, bukan MUI secara institusi. Karena MUI sudah memberikan, baik itu Anwar Abbas, baik itu ketua MUI-nya, salah satu ketua Muhammad Hafiz, udah menegur, memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Karena Jenderal Dudung ini sudah 3 kali membuat gaduh. Yang pertama yaitu mengatakan semua agama benar. Tentunya ini melanggar fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa mencampur adukan agama itu haram. Jadi perlu diluruskan, pluralitas itu sunatullah, keberagaman, kebanyakan, kebinekaan ika itu sunatullah, dan kita jaga selalu bineka dan realita yang terjadi. Yang menjaga bineka tunggal ika adalah kita. Nggak jauh dari sini Monas itu menjadi saksi 212. Aksi bela Islam sampai 2019, 2018 mencapai puncaknya 13 juta orang. Itu lintas budaya, lintas provinsi, lintas agama, paham, mazhab, semuanya bisa kita jadikan satu. Bahkan dari luar daerah. Kita menjaga bineka tunggal ika. Akan tetapi justru Jenderal Dudung ini sangat membahayakan. Ucapan-ucapannya ini bisa membuat memecah belah anak bangsa. Maka selain kita, karena sebelumnya juga kita melihat ada Jenderal Dudung ini sudah dilaporkan lagi-lagi hanya di Dumas, nggak sampai masuk ke pelaporan. Mereka hanya tampung untuk dimusyawarahkan agar masuk laporan nanti diproses atau tidak. Begitu juga kemarin kita ke Puspom, Puspom, Mabes Polri. Begitu juga kita ke MUI.
Saya kemarin juga sama ikut ke MUI, saya sampaikan, saya protes. MUI bertanggung jawab kepada hal-hal sekarang ini maraknya penistaan agama. Saya pernah marah ke MUI, agak kasar saya MUI depan media sampaikan, karena saya melaporkan, saya dan kawan-kawan pernah melaporkan Sukmawati. Sukmawati ini lebih daripada Ahok. Begitu juga Jenderal Dudung sudah berkali-kali membuat pernyataan yang membuat gaduh, membawa isu-isu agama. Sukmawati ketika itu sudah kita laporkan, malah bukan dikeluarkan fatwa, malah dimaafkan. Saya bilang kalau dimaafkan, ini nggak menimbulkan efek, tidak bisa lagi, orang akan kecanduan biasa. Kelompok penista agama bisa masuk ke dalam, justru mereka sendiri masuk ke dalam rangka dalam ranah penistaan agama. Akhirnya terjadi lagi kedua kali Sukmawati menghina agama lagi. Nah, saya bilang kepada MUI, dulu saya melaporkan Ahok tahun 2016, saya belum pernah sempat minta fatwa ke MUI. MUI DKI sudah mengeluarkan fatwa. Karena masih semangat reformasi. Saya belum sempat ke MUI pusat lebih tinggi derajatnya, lebih daripada mengeluarkan fatwa, yaitu mengeluarkan daripada sikap keagamaan. Artinya komisi seluruh yang ada di MUI mengeluarkan sikap keagamaan bahwa Ahok menista agama. Ini pegangan kuat kita, dan Ahok bisa disidang langsung kelar perkara. Tapi setelah Ahok, saudara, dulu sebelum Ahok, setelah PKI dituntas, itu ada undang-undang nomor 1 PNPS 1965 yang menjerat kelompok-kelompok, yaitu orang yang berani menghina agama. Itu dijalankan, tidak ada kejadian-kejadian yang umat Islam diadu domba dengan penghinaan agama. Mereka nggak berhadapan-hadapan. Di zaman Soeharto ada Arswendo Atmowiloto dijerat dengan pasal 156A maksimal 5 tahun, kapok, nggak ada Arswendo lagi. Di zaman SBY ada Lia Edan, kapok, nggak ada Lia Edan lagi. Di zaman SBY juga ada satu yang memang berbarengan, yaitu Ahmad Musadi Abdul Salam, dijerat 4 tahun penjara, hukuman maksimal tidak ada. Tapi setelah rezim ini ada Ahok, sampai saat ini nggak berhenti. Justru ulama yang menjadi korban kriminalisasi, ulama yang menjadi pesakitan. Nah, ini saya salahkan kemarin. Apa beratnya kok MUI nggak mengeluarkan fatwa? Semangat reformasi kita puji, apresiasi kepada MUI. Nggak ada intervensi kekuasaan. Saya takut MUI ini nanti sudah menjadi calon pemerintah. Karena ketika MUI sudah berpolitik, itu ketua MUI ketika itu Ma'ruf Amin sudah digadang-gadang, sudah berpolitik, sehingga di bawah kepentingan politik penista agama, MUI nggak ada haknya untuk memaafkan penista agama, karena penista agama itu haknya Allah. Bukan hak kita memaafkan orang pelaku penista agama. Mau dia mualaf, mau dia murtad, nggak ada urusan, saudara. Hukum harus tetap berjalan. Mau yang mengaku mualaf seperti Ferdinand Huta Heyan, nggak ada urusan. Hukum berjalan, hukum Islam terhadap mualaf, siapapun yang menistakan agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Begitu juga nggak ada urusan dengan mualaf, harus dijerat pasal 156A. Apalagi memberikan ujaran kebencian depan umum, pasal 45 itu sudah ada tentang sara, suku, agama, ras, keonaran yang mengarah kepada sara, itu ditindak. Begitupun yang telah murtad gak ada urusan, seperti Sukmawati, tetap harus ditindak dengan hukum yang ada. Artinya Sukmawati harus segera dihukum juga. Mau kemana harinya pasal 156A itu belum dirubah sampai saat ini. Nah, kita melihat, saudara, saat ini kita sudah berjuang. Kita sudah akan mendatangi MUI lagi, karena ketika kita datang MUI kita minta tindak lanjut. Untuk kita minta tindak lanjut ke depan.
ada respon yang tidak hanya kita datang sekedar begitu saja. Artinya kita minta dilibatkan. Dan saya protes, kenapa gerbong 212 MUI itu semua dicopot, diberhentikan, nggak dimasukkan lagi sudah. Dan saya lihat gejalanya di medsos-medsos yang mohon maaf kelompok yang mendukung kepada rezim yang juga mendukung pada penistaan agama, justru mereka sudah targetkan. Dan saya punya catatan yang mereka targetkan, saudara, ulama-ulama yang mereka targetkan untuk dicopot, ternyata MUI mendengarkan. Justru dari orang-orang yang mendukung penistaan agama, maka orang-orang tersebut satu persatu dicopot dari MUI. Hitam kujur kanan ketika sebelum wafat sudah dicopot. Ada kemudian Yusuf Marta, ada Ustadz Bahtiar Nasir, dan lain sebagainya dicopot. Ada Abdul Fer Ramadan sudah dicopot. Banyak yang dicopot, dan ini termasuk kayak Haji Abdurrahman Anwar SANH, itu seorang dokter juga dicopot banyak. Justru saya bilang, MUI ini kita perjuangkan MUI. Kenapa MUI itu justru mau diteriakkan sudah menjadi tagar buat mereka, para buzzer dan para influencer untuk membubarkan MUI. Kita yang tolong MUI, kita perjuangkan MUI mereka mau teriakan mau dibubarkan. Ini dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena negara ini sudah membubarkan FPI dan HTI. Sudah membubarkan HTI dan FPI. Dan ini kok jadi saya teringat ketika zaman PKI. Ketika itu Masumi dan HMI dibubarin. Tuh, tahun 65. Hampir ditangkap, hartanya disita, dibekukan. Tuh, sekarang Habib Rizik ditangkap, aset dibekukan, rekeningnya 30 rekening, enggak asal membabi buta, semua dibekuin sudah. Termasuk Bang Maman yang punya rekening buat orang tuanya dibekuin sudah. PPATK lempar-lemparan dengan Mabes Polri dan bertanggung jawab untuk bisa membuka rekening ini sudah. Kenapa mereka yang jadi pesakitan? Begitu juga dulu 6 jenderal yang dibantai, 6 laskar yang jadi korban. Padahal itu laskar penerus penegak aksi kemanusiaan. Kami yang terdepan melakukan aksi kemanusiaan. Sampai saat ini FPI, saudara Islam, masih berada di Semeru, nggak belum berhenti. Kami memang jual kami aksi kemanusiaan ini berdasarkan tuntunan daripada Allah dan Rasulnya, bukan untuk kepentingan politik, untuk diekspos, untuk ciria, untuk dipandang. Enggak, saudara, kami nggak perlu media. Sampai saat ini FPI ada, nggak cukup di situ tanggapan bendera dari percitraan, tempel semaduk di mana-mana, kabul. Tapi sampai saat ini ada FPI Anda di Semeru, mereka masih ada di rumah-rumah penduduk. Nah, kenapa kita menjadikan korban, saudara? Dan kesempatan ini, saudara, saya sampaikan juga, kok giliran kita yang kontra daripada pemerintahan, ulama itu sejatinya oposisi. Untuk mengontrol pemerintah bukan menjadi pencipta. Hal umarok alladzina ya'tuna ulama. Sebaik-baik umarok yang datang kepada penjahat, yang datang kepada ulama. Memang tugasnya justru seharusnya para pejabat, para penguasa datang kepada ulama. Seburuk-buruk ulama yang menjilat kekuasaan yang datang kepada pemerintahan. Nah, sampai saat ini kita melihat luar biasa, kemarin masalah sesajen. Oh, baru sebentar, saudara, itu juga orang nggak tahu. Baru bukan penduduk situ, lagi aksi kemanusiaan menolong Semeru, datang dilihat sesajen, saudara, dia nggak tahu ada sesembahan agama lain. Dipikir karena ruang lingkupnya situ mayoritas Islam, banyak yang bergerak di situ, dipikir ada Islam yang menyimpang. Oh, saudara, saudara guru yang di Yogyakarta, yang di NTB, dengan sebentar itu ditangkap, saudara. Tapi yang namanya Denny Siregar sampai gini hari nggak diproses. Edi Mulyadi sudah dipanggil, sementara ada menistakan diduga menistakan daripada otonomi suatu daerah Sunda. Arteria Dahlan baru dilimpahkan. Beda banget perlakuannya, saudara. Semua orang itu sama kedudukannya di depan hukum, equality before the law. Semua itu sama kedudukan di depan hukum. Tapi melihat daripada hierarkis tertinggi masalah hukum, terakhir sebagai penutup, rujukan kita Pancasila. Mau KUHP, mau UHK, mau undang-undang apa,
Hierarkisnya paling tertinggi rujukan kita Pancasila. Pancasila unsur ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh dinistakan oleh agama apapun. Yang teriak Bhinneka Tunggal Ika itu bohong kalau mereka menurut penistaan agama. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu nggak boleh dinistakan oleh agama pun, pembina agama pun, dan kita yang jaga itu justru ketuhanan yang Maha Esa. Orang menista agama itu telah menyimpang dari Pancasila. Bahkan dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini negara Indonesia, negara agama. Kenapa? Pembukaan Undang-Undang Dasar negara merdeka atas berkat rahmat Allah. Jadi unsur daripada ketuhanan ini harus jaga. Dan ingat, ini ada pelemahan unsur Tuhan. Kenapa maraknya penista agama didiamkan? Mereka ingin melemahkan, melumpuhkan unsur ketuhanan. Justru kita sudah laporkan mereka ini yang mengkhianati Pancasila dengan RUU-HIP. Hati-hati saudara, dengan mereka maraknya penista agama, mereka ingin melumpuhkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena didiamkan, masyarakat terbiasa, udah nggak usah diurusin tentang agama ketuhanan Maha Esa, biarin aja. Merasa ulama sudah dilumpuhkan, begitu juga agama dihina di mana-mana sudah mereka biarkan. Mereka penggal itu ketuhanan yang Maha Esa melalui RUU-HIP pasal 6 dan 7. 10 dan 11 itu sudah mengganti Pancasila dan Trisila. Minimal Pancasila telah ditaruh nomor 3 di Trisila menjadi Tuhan yang berkebudayan. Bahkan lebih biadab lagi, mereka ingin ganti Pancasila dengan Ekasila. Unsur ketuhanan sudah tidak ada, dinamakan dengan Ekasila gotong royong. Itu perbuatan makar. Kita sudah laporkan daripada inisiatornya PDIP, Hasto Kristianto, Rika Dia Pitaloka, Dikasih Taning, itu kita sudah laporkan. Itu berbuat makar. Itu harus ditangkap. Kita tidak pernah mau berbuat makar. Kita hanya membela agama Allah, menjaga ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, takbir. Itu yang kita jaga, saudara. Boleh ditanding, saudara, perang wawasan kebangsaan. Kita NKRI harga mati. Kita langsung sumber berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk otomatis kita akan membela ketuhanan yang Maha Esa. BPIP juga sudah dipakai sebegitu. Nah, ketika mereka sudah dilumpuhkan habis ketuhanan, mereka ingin copot TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 yang melarang komunisme, Marxisme, Leninisme. Ini puncaknya kita lebih takut, saudara. Karena Indonesia ini kalau nggak kita berjuang saat ini, ketuhanan yang Maha Esa mereka akan lumpuhkan, mereka akan hancurkan. Maka Indonesia sudah jauh daripada nilai-nilai ketuhanan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini ada titik terang untuk kita bisa duduk bersama. Kita ini sudah lama kita berjuang di mana-mana untuk rekonsiliasi nasional, untuk sama-sama duduk bareng, guyup. Jangan ribut dibuat gaduh terus, sudah. Bukan tupoksinya Jenderal Andika membuat isu agama 3 kali membuat gaduh. Sampai muafik, saudara, seorang ulama. Kenapa? Seorang ustadz dai, suara yang harus menjaga nilai-nilai agama, karena sudah biasa dengan lingkungan surga buat penista agama, akhirnya terjerumus. Bisa-bisanya ulama terjerumus untuk menistakan agama Islam. Dia itu Nabi Muhammad dihina. Jadi banyak yang mereka ini dengan tidak ada efek jerah, sehingga mereka ini luar biasa, penistaan agama mereka anggap biasa. Maka kita bergerak apa untuk menghentikan. Jangan lagi ada penista agama lagi di Indonesia, karena ketuhanan yang Maha Esa ini harga mati, tidak boleh dinistakan, saudara. Takbir. Siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri bimbing kita untuk semua bisa untuk sama-sama duduk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Jangan lagi ada yang dikriminalisasi, karena penjara itu adalah tempatnya kriminal, bukan para ulama, bukan para aktivis Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya
sebelum kita tutup dengan close, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya apa yang disampaikan oleh narasum di depan di meja ini, silakan kita berikan waktu. Langsung dari sana boleh, langsung aja. Kalau nggak ada ya kita buat closing. Ada kawan-kawan dari pers Yang ingin bertanya silakan. yang bertanya? Ada Bang Ahmad Hasanuddin, Bang Damai, Hari Lubis. Nanti kita akan bagikan dulu. Ada apa? Enggak, lanjut ya. Oke. Mungkin ini rilis yang bisa dibagikan sebarang kalau. Jadi kuhab apa maksudnya, dari kelompok komponen ini akan terus memperjuangkan revolusi akhlak dalam penegakan hukum di semua sisi penegakan hukum yang ada. Utamanya dalam hal ini adalah mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung, Jenderal pimpinan dari Kasat, Bapak Kasat yaitu Jenderal Dudung, dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku, termasuk menuntaskan kilometer 50 sampai sebenar-benarnya, termasuk orang yang kita anggap belum muncul padahal terlibat, artinya tokoh-tokoh pendukung termasuk pembuat tokoh di belakang layar begitu terhadap kejadian kilometer 50 tersebut harus diungkap sebenar-benarnya. Kedua, akan terus mendukung perjuangan revolusi akhlak demi menjaga bangsa dan negara sesuai Pancasila dan UUD 45. Demikian. Kita minta doanya dari Baik, terima kasih atas kehadirannya yang bisa siap mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran bersama kita. Begitu juga mohon maaf atas kekurangan kesalahannya. Nanti di akhir ini akan kita tutup dengan doa, tapi ada statement yang akan saya sampaikan bahwa kita akan tindak lanjuti terus. Kita akan roadshow terus, bergerilya terus sampai ke daerah-daerah, termasuk MUI daerah untuk bisa mengeluarkan fatwa. Kalau tidak juga MUI daerah, maka kita akan mengumpulkan ulama Indonesia untuk membuat ijtima ulama, kesepakatan tentang para pelaku-pelaku yang terduga, yang sudah terduga sebagai penista agama. Siapa mereka yang nanti terduga penista agama menurut agama Islam, mereka telah penista, itu menjadi rujukan kami untuk bisa nanti disampaikan kepada aparat setempat yang berwenang untuk bisa disampaikan sebagai argumen kami. Nanti juga bisa nanti insya Allah kami akan turun lanjutan. Kalau MUI nggak bereaksi, mungkin kita akan turun aksi lagi. Mungkin ada kemungkinan kita akan turun aksi lagi dengan massa mau tidak mau kalau MUI nggak bersikap. Artinya MUI sudah sangat dikatakan sampai saat ini sudah nggak menjalankan fungsinya untuk menerangkan, untuk mempersatukan bangsa ini, untuk bisa agama kita terpelihara dan terjaga. Bisa nanti kita akan melakukan aksinya, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Mudah-mudahan MUI terbentuk tidak menjadi corong kekuasaan, untuk bisa memberikan sikap, membawa reformasi yang benar berdasarkan fatwa-fatwanya, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Untuk itu mudah-mudahan hari ini itu yang kita sampaikan. Doa pertama akan disampaikan oleh Habib Umar bin Abdullah Segaf dari Lampung. Nanti
Fatihah, doa Fatihah, penutupnya oleh Kiai Haji Nur Sasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Syahidin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yarhamuna mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tansuru biha Imam al-Habib Rizq bin Husain bin Shihab wa man ma'ahu min al-layali wal akhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا مولانا يا مجيب يا خطير لا يغيب توصلنا لك بالحبيب تبدي حاجاتنا قريب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم وبارك على أمة سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pada Kiai Nur Sasin. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وتحياتهم فسلام وتحياتهم فسلام وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.